Ibadah puasa itu merupakan ibadah yang berat, ibadah yang tidak semua orang bisa melakukannya. Maka itu Bapak dan Ibu, ketika awak sedang menahan di siang harinya, awak kan sedang kelaparan, awak kan sedang kehausan. Sebenarnya Bapak dan Ibu, awak bisa saja melakukan, misal awak sedang di rumah, awak di rumah surang, di rumah ada makanan, di rumah ada minuman, awak di kamar sendirian, kan bisa sih sebenarnya awak kunci pintu kamar awak, terus awak kunci jendela awak. Setelah itu awak makan, setelah itu awak minum, itu kan sebenarnya bisa kita melakukan Bapak dan Ibu. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan itu Bapak dan Ibu? Lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam, tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kajian yang akan kita sampaikan pada subuh hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita memaksimalkan bulan suci Ramadan, atau persiapan yang kita lakukan sebelum datang bulan suci Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan. Ada salah satu doa yang sering kita baca. Mbok yakin Bapak dan Ibu sudah hafal dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab
wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menyadari tentang keutamaan bulan suci Ramadan, maka kita akan berdoa kepada Allah supaya setiap bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Saking besarnya keutamaan bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan, karena ketakwaannya, mengharapkan ridho Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata bulan suci Ramadan itu bulan pembakaran dosa-dosa kita, bulan penghapusan dosa-dosa kita. Ibaratnya seperti api yang membakar kayu bakar. Kalau ada api yang membakar kayu bakar Bapak dan Ibu, capek apinya. Begitulah dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai Bapak dan Ibu, Ramadan tahun ini, Ramadan yang akan datang ini, itu Ramadan sama dengan tahun sebelumnya. Kau dapat Bapak dan Ibu, Ramadan tahun ini, Ramadan yang akan datang, itu merupakan Ramadan terbaik kita. Kenapa? Karena bisa jadi Bapak dan Ibu, Ramadan tahun ini itu merupakan Ramadan terakhir yang kita kerjakan. Makanya Bapak dan Ibu-ibu, kok dapat ibadah yang kita karajuan di Ramadan tahun ini, janganlah ibadah yang biasa-biasa saja. Janganlah ibadah yang standar-standar saja. Kok solat tarawih dan awak karajuan di bulan suci Ramadan tahun ini, janganlah solat tarawih dan biasa-biasa saja. Janganlah solat tarawih dan standar-standar saja, harus yang terbaik. Kok infak sedekah yang kita karajuan di bulan Ramadan tahun ini, janganlah sedekah infak dan biasa-biasa saja. Janganlah sedekah infak dan standar-standar saja, harus yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena yang terbaik itu yang Allah mau, karena yang terbaik itulah yang Allah suka, karena yang terbaik itulah yang Allah cintai. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Ternyata ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang Allah rahasiakan pahalanya. Artinya apa? Tidak Allah beritahu kepada kita berapa pahalanya. Allah kasih surprise kepada kita. Kata Allah, fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya ibadah puasa anak cucu Adam itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Kalau ibadah solat itu untuk mereka, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ibadah zakat itu untuk mereka, untuk mensucikan jiwa mereka, aqimis shalah wa atuz zakah. Kalau ibadah haji,
kalau ibadah umrah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu juga untuk mereka, kata Allah. Tetapi kalau ibadah puasa itu, kata Allah, itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Allah tidak memberitahu berapa pahala yang kita dapat, Bapak dan Ibu. Apakah kita mendapatkan pahala itu 27 derajat? Apakah kita mendapatkan pahala itu 1000 derajat? Bahkan sampai miliaran derajat? Tidak Allah beritahu. Fa innahu li, kata Allah, ibadah puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, ibadah puasa itu merupakan ibadah yang berat, ibadah yang tidak semua orang bisa melakukannya. Maka itu bapak dan ibu, ketika awak sedang menahan di siang harinya, awak kan sedang kelaparan, awak kan sedang kehausan. Sebenarnya bapak dan ibu, awak bisa saja melakukan, misal awak sedang di rumah, awak di rumah surang, di rumah ada makanan, di rumah ada minuman, awak di kamar sendirian, kan bisa sih sebenarnya awak kunci pintu kamar awak, terus awak kunci jendela awak. Setelah itu awak makan, setelah itu awak minum. Itu kan sebenarnya bisa kita melakukan, Bapak dan Ibu. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan itu, Bapak dan Ibu? Lillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Karena tujuan daripada ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata perintah di dalam ayat ini itu tidak hanya sekedar perintah untuk melaksanakan ibadah puasa saja. Tapi di dalam ayat ini Bapak dan Ibu ada semacam hiburan yang Allah berikan kepada kita. Apa hiburannya? Ternyata ibadah puasa itu Bapak dan Ibu, itu tidak hanya kita saja yang mengerjakannya. Ibadah puasa itu tidak hanya kita saja yang melakukannya. Tetapi ibadah puasa itu juga dilakukan atas umat terdahulu. Ibadah puasa itu juga dilakukan oleh umat sebelum kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau awak senang puasa bapak dan ibu-ibu, yo barik rasanya nak kuih wa rasanya kalau awak saja yang mengerjakan puasa. Tapi ternyata ibadah puasa itu juga diwajibkan atas umat sebelum kamu. Bahkan bapak dan ibu, ibadah puasa yang dilakukan oleh umat sebelum kamu, umat terdahulu, itu lebih berat daripada ibadah puasa dan kita kerajaan. Awak mengarajuan ibadah puasa kau kan dah sampai 1 bulan. Kalau umat-umat terdahulu itu Bapak dan Ibu, umat-umat sebelum kita, mereka itu berpuasa sampai 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang di bulan suci Ramadan itu Bapak dan Ibu banyak muncul pertanyaan-pertanyaan. Apa salah satu contoh Bapak dan Ibu? Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz di bulan suci Ramadan itu kami tidak berpuasa? Karena di bulan suci Ramadan itu Ustaz, kami mendapatkan sebuah job yang luar biasa. Kami mendapatkan pekerjaan yang pundi-pundinya itu sangat menjanjikan Ustaz. Sehingga kami di bulan suci Ramadan itu kami tidak bisa berpuasa. Bagaimana hukumnya Ustaz?
Maka jelaslah Bapak dan Ibu, para pencari dunia, mereka itu hanya mendapatkan dunia saja. Mereka itu hanya mendapatkan pundi-pundi dunia saja. Tetapi para pencari akhirat, kata Allah, mereka akan mendapatkan dunia dan mereka juga akan mendapatkan akhirat. Kenapa kita harus mengorbankan waktu 1 bulan di bulan suci Ramadan itu Bapak dan Ibu untuk mencari pundi-pundi duniawi, untuk mengumpulkan pundi-pundi duniawi sehingga kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Allah telah memberikan kepada kita waktu sebanyak 11 bulan untuk mengumpulkan pundi-pundi dunia, untuk mencari pundi-pundi dunia. Lah dia jawab waktu selama 11 bulan untuk mengumpulkan pundi-pundi dunia, maka janganlah sampai waktu 1 bulan di bulan suci Ramadan itu juga harus kita korbankan untuk mencari pundi-pundi dunia sehingga kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Betapa banyak Bapak dan Ibu, ada orang yang kerja kantoran tetap berpuasa. Betapa banyak Bapak dan Ibu, orang yang kerja bangunan, orang yang kerja di lapangan tetap dia berpuasa. Betapa banyak Bapak dan Ibu, orang yang karajonyo mencari ikan di laut tetap dia berpuasa. Maka janganlah sampai Bapak dan Ibu di bulan suci Ramadan nanti kita harus mengorbankan ibadah puasa kita untuk mencari pundi-pundi duniawi, untuk mengumpulkan pundi-pundi duniawi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, itulah kaji yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita semua yang hadir di masjid ini, kita dapat bertemu, kita dapat melaksanakan ibadah puasa, dan tujuan daripada ibadah puasa itu dapat tercapai oleh kita, menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Fattabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.